Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bahas posisional lagi. Jadi ini materi posisional kenapa? Karena review game dan gamenya ini gameku, gameku sama Alip tadi akurasiku 95 lawan Alip 89. Aku menang, aku putih, Alip hitam di 55, 5+5. Ini di ranknya, di rating cepat. Nah, di sini temanya tetap posisional, soalnya aku kalau main catur tuh lebih cenderung posisional, jadi mengeksploitasi kelemahan lawan tipis demi tipis demi tipis 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 kecil-kecil sampai banyak, terus habis itu langsung menang gitu. Ya, posisional itu minusnya dia butuh sabar, waktunya lama gitu, harus sabar nyari kesempatan, tapi works gitu, maksudnya enak daripada kayak korban itu sebenarnya ada risikonya. Jadi kalau kita salah kalkulasi atau mungkin kita benar tapi nggak bisa eksekusi selanjutnya, itu langkahnya kurang tepat, itu malah jadi bumerang. Itu malah maksudnya bisa comeback dan itu cepet banget gitu. Nah, jadi ada plus minusnya lah. Tapi di game ini juga ada pengorbanan guys, jangan salah. Meskipun aku pemain lebih condong ke posisional, tapi sacrifice juga bisa gitu. Jadi lawan Alip, nah ini namanya ready opening. Ready opening itu diawali kuda ke F3. Jadi kenapa kuda F3? Karena ini tuh varian yang fleksibel pembukaannya. Jadi bisa diubah atau bertransposisi ke pembukaan variasi lain. Jadi ini lebih ke menunggu gitu. Menunggu musuh mau ngapain, wait and see gitu. Tes ombak lah gitu ya. Kalau orang bilangnya. Nah, ternyata si Alip jawab pion D5 menguasai petak pusat. Dan aku jawab sama. Pion D5, Alip, terus kuda F6, dan aku jawab sama gajah F4, London System. Nah, bisa dilihat ini London System. Emang aku suka London System, lumayan suka lah gitu. Nah, Alip kayaknya ini berusaha copy gitu, variasi cermin, kopi-kopi, ya boleh-boleh aja, emang ada variasinya. Terus aku majuin pion E ke E3 gitu. Jadi ini ciri khas London System, jadi gajah sudah keluar, baru ditutup sama kok nggak bisa sama pion di sini. Agar apa? Agar solid, rantainya ini solid banget, dan kita nggak usah mikirin gajah di sini nanti kembangnya kemana, karena udah kembang ke sini. Jadi udah aktif duluan. Nah, London System itu gitu, jadi ngembangin gajah di sini biar menguasai petak-petak ini, dan secara bangunan pion pun ini kayak pagar penjara gitu, keras, solid gitu. Nah, Alip ini termasuk agresif ya kalau London System, aku melihatnya sebagai pemain London System, karena dia kayaknya ini terus selanjutnya ini dia, kalau aku nebak ya, buat mengancam gajah, terus habis itu bisa diterusin sampai ngancam kuda. Cuma ini menurutku ya, secara posisional agak kurang tepat ya, meskipun nggak salah ini langkah, tapi ini langkah yang terkesan slow atau kurang kuat ya. Langsung kan engine ngasih aku 0,5. Nah, ini padahal kesalahan sekecil itu aja, bukan kesalahan ya, kayak langkah kurang kuat, kurang powernya itu kayak kurang menggebor-gebor gitu gitu. Soalnya terus ya, kalau misalkan emang Alip selesai atau berhasil nyerang, terus ini kan tinggal pindah, terus ini bisa manuver lagi kuda ke sini, dan dia malah kayak terlalu ngorbanin sayap rajanya, terlalu open di awal, sementara rajanya belum rokade buat nyerang gini doang, yang mana London System itu emang sesolid itu, jadi nggak bisa pakai cara serang-serang langsung gerusa-gerusu asal serang, nggak bisa. Nah, jadi aku lihat opportunity ini dan aku ngelangkain gajah ke sini. Meskipun secara engine ada langkah yang lebih baik ke sini. Cuma itu kan engine aku. Jadi kalau
ke sini ambil aja gitu. Emang ada variasi ini, cuma aku nggak pilih variasi ini, nggak kepikiran juga, tapi kayak ya selera aku moodnya tadi aku ngelakuin variasi ini. Dan ini variasi kedua yang kuat atau gerakan kedua gitu. Kenapa aku gajah ke nggak bisa sih ke sini? Soalnya gajah musuh yaitu si Alip itu kuat banget rek di sini. Jadi aku pengen adu lah. Soalnya kak apa ciri khas kan dia bisa ke sini gitu ya. Terus kalau dimakan sama pion pion ini kalau belum dimajuin itu kan bisa, dan itu enak banget setelah posisi secara hitam, karena hitam ada keunggulan buat buka file. Tapi kan ini udah maju duluan sama Ali dimajuin, jadi aku pede banget tukar ini. Soalnya kalau dia ke sini aku makan aja bisa set set, atau mungkin menurut engine kok malah belakang sih, atau mungkin kalau menurut engine jelek juga menurut engine, jelek juga. Jadi kalau mundur itu gajahnya jelek, kalau dimakan sama benteng juga jelek banget, bentengnya udah gerak nggak bisa rokade sama raja. Otomatis Alip melangkah pion ke sini. Nah, sudah pion gajah ke situ ke G4. Nah, aku ngeprotek kudaku di sini. Kan ini ngepin gajahnya Alip, kan ngepin menteriku ya. Dan agar menteriku bisa kabur gitu. Misalkan kalau aku nggak protek, menteriku kabur bisa, tapi kan bisa dimakan sini. Misalkan nggak ada dia belum majuin sini ya, bisa gini. Dan dia terbuka. Ya meskipun masih imbang sih, ada advantage. Kemudian aku masih bisa benteng terus mengancam file ini. Cuma aku agak kurang suka buka terlalu barbar war di awal gitu. Jadi aku kuda Alip ngelakuin kuda, terus aku tutup sama pion. Jadi dia solid banget kayak pagar, dan dia nggak bisa kesini kudanya buat ngancem gajahku. Soalnya udah dijaga sama di sini. Jadi gitu. Nah, ini standar Alip majuin pion buat buka akses pengaktifan gajahnya. Nah, aku usir gajahnya. Langkah terbaik, mungkin Alip kurang siap ya sama pembukaan London System. Bener gini, dan dimakan balik sama gajahku. Sama kudaku. Dan ini tetap aku unggul ya. Malah engine ngasaranin makan pakai pakai menteri. Nah, tapi Alip out of nowhere aku ngelihatnya dia ini kurang akurat, dan ini aku ngeh langsung pada saat itu ngeh. Kenapa? Karena aku bisa jalanin pion ke G4 langsung. Nggak ada jalan kecuali ke sini. Dan ini aku langsung tukar. Pek. Dapat. Langsung aku ancam. Nah, ini pasti sulit buat dijaga sama si Alip. Jadi kalau Alip gini, aku ada tempo skak dulu. Dia ambil contoh ke sini, malah bisa diserang atau mungkin majunya nggak ke situ, ke sini tetap aja aku ke sini, dia makan, malah ada langkah. Jangan deh, mending makan sama ini, lebih kuat, lebih benar. Misalkan kalau ini makan, ini fok, udah pasti dapat. Makan. Alip kurang aware sama itu. Langkah terbaik tetap aja langkah terbaik menurut engine ya, tetap kena skak juga di sini. Jadi serba salah. Jadi itu alasannya belum salahnya Alip itu secara posisional, dia majuin pion di sini tadi. Di mana sini mouse-nya agak error ya teman-teman, maaf. Di sini maju ke sini. Nah, itu di awal-awal itu kurang tepat lah, dan emang terbukti kan akhirnya di
di end game, di middle game Alip gajahnya bisa ku makan dan malah jadi pion tumpuk ya, bisa ku serang, ku eksploitasi pelan-pelan. Nah itu otomatis Alip ngelindungin pion ini dan nggak bisa rokade, udah rajanya langsung ku gempur habis-habisan. Dia makan. Nah, dia mau nyerang ituku agar pion tumpuk aku lindungin. Meskipun menurut engine lebih baik gini ya. Cuma ya agak sulit nemuin langkah engine, dan masih agak ribet lah. Sebenarnya engine itu bener langkahnya, bahkan lebih bagus dari manusia. Cuma manusia itu sulit buat nemuinnya. Jadi karena aku bukan super grandmaster, aku ngelangkain hal normal aja. Kenapa? Soalnya kalau gini dimakan, skak entah kemanapun manuvernya mati. Atau mungkin ke sini ya, tetap aja set skak dapat benteng. Atau mungkin skak ke sini, malah bisa dikejar. Baru kita lihat bisa sini dimakan, malah kebantai-bantai Alipnya. Nah, udah. Jadi kesalahan kecil aja kalau ngadapin pemain posisional itu pasti langsung bisa dihukum gitu. Kalau pemainnya atau lawannya ngeh juga. Nah, sebenarnya langkah terbaik itu di sini. Terus kita bisa ancam ke sini, nge-support menteri kita ke peta ini buat ngelakuin skak. Cuma aku nggak kepikiran dari situ, jadi aku rokade dianggap kurang akurat. Kenapa rokade aku pilihnya? Karena aku lihat Alip ini rajanya ngestak di sini, udah nggak bisa rokade, rentan lah buat diserang. Jadi aku mau rokade amanin ke saya menteri, aktifin benteng ini agar bisa dipakai di sini dan ngincer habis-habisan ke sini. Agak error ya mouse-nya dari kemarin gitu. Nah, ke sini. Nah, ternyata Alip mistake, salah, malah dimakan coy. Gajahku. Kenapa mistake? Karena aku ada kesempatan makan balik dengan sekak tempo. Nah, dia ke situ. Kita lihat menurut engine larinya, memang terbaik ke situ. Nah, sekarang ada problem. Bukan problem ya. Sebenarnya putih emang udah unggul, aku udah unggul. Cuma gimana cara menyerang raja yang sembunyi di sini. Tapi Alip ada kelemahan, hitam ada kelemahan. Benteng di sini tuh nggak aktif, pasif, ngapain diem doang. Nah, otomatis aku dobrak ke sini. Karena kalau dimakan balik, melakukan badai pion gitu. Dan dimakan. Nah, terus Alip, ini kurang akurat. Secara engine dibilang kurang akurat. Kenapa gitu ya? Alip kan mikirnya gini, nah ini game di in game-nya emang gini. Makan gini. Cuma karena aku makan ke sini, pionnya tadi, bentengku itu aktif dan ngepin menterinya Alip. Jadi secara posisi ini lagi-lagi mainnya posisi ya. Aku diuntungkan di sini. Nah, terus ya udah aku mau serang ekspansi, mau target inilah, mau ngebongkar. Dan aku ngasih jebakan juga ke Alip ke peta ini. Agar apa? Dia ngasih sekak dan bisa dapat satu pion. Ya, memang ini pion beracun, emang udah gue siapin. Dan Alip terjatuh dong. Lihat dari 3,8 jadi 4,3. Meskipun secara engine ini nggak disalahin ya, nggak ada tanda kurang akurat. Tapi ini jebakan dari aku emang sengaja. Oke, kita matikan engine-nya. Alip makan. Nah, terus ada langkah kuat yang udah aku siapin, yaitu kuda ke G6 coy. Kuda ngancam ini dan benteng di sini. Jadi salah satu pasti hilang. Salah satu perwira antara dua ini hilang. Dan Alip milih nyelamatin ke sini. Nah, ini nggak disalahin sama engine, cuma menurutku ini kurang akurat. Seharusnya kalau maupun kabur ke sini,
Saya kalau ke sini itu ngalangin benteng di sini. Ngapain gitu AFK bentengnya. Nah, tapi Alif salah dan aku makan unggul plus 4 set plus 1. Jadi 1 nggak dari keunggulan pion ya, dari keunggulan materi tadi. Materi karena kuda tukar benteng sama nah, sama 1 pion. Nah, ini aku langsung majuin inisiatif. Kenapa? Kalau dimakan enak banget skak. Hasilnya ke sini, tinggal ke sini, jaga peta sini. Nah, terus ini siap-siap skakmat di sini menterinya. Gimana sih narik panahnya ke sini? Nah, misalkan pun kalau matilah, mati, udah selesai, nggak bisa kemana-mana. Ya, Alip ngerti dan dia jawabnya Alip nggak ngerti. Seharusnya Alip ngerti kalau itu nggak boleh dimakan. Cuma dia salah respon. Menurut engine itu gini. Tapi engine pun memberikan saran, kalaupun dimakan, ini tetap unggul sama hitam. Ke pusat. Soalnya emang udah unggul nih, hitam kok unggul, udah unggul putih gitu. Emang putih udah unggul banget. Secara materi sama posisi udah enak banget. Soalnya si putih rajanya aman, secara ini dibayang-bayangin sama benteng di sini gitu. Ini kan mana sih? Mengarah langsung ke sini. Jadi ini ngebayang-bayangin lah. Ternyata Alip kurang akurat jawabnya. Langsung gue eksekusi. Ini langkah kuat, yaitu mengancam ini sama ini. Dan salah satu dari 2 pion ini pasti jatuh. Dan ada tempo skak kalau aku makan pion di H5. Kan kalau ke sini pun tetap ada skak. Jadi ke sini skak. Nah, skak mat. skak mat. Walaupun ke sini ya udah enak banget sih. Tinggal jepit aja. Udah unggul lah. Putih terlalu unggul. Nah, tapi permainan masih belum berakhir. Alip jaga ngaktifin pion gajah lagi, sama jaga mungkin sewaktu-waktu pion di sini ku serang, jadi dia ada penjagaan dari gajah hitam. Ternyata terus ya udah aku makan, emang ada tempus ini emang tujuan awalku, dan aku makan sama pion F. Makan benteng ke F. Kenapa benteng ke F? Simple. Karena aku mau menguasai gimana sih ini? Maaf ya teman-teman, maksudnya emang dari kemarin rewel. Peta ini ku kuasain, dan persiapan ini ke sini, lakuin skak ke sini dan skakmat. Terus kenapa nggak benteng ini aja sih, benteng ini ke sini? Soalnya gini, ini kan udah jaga peta ini ya, udah didoubling sama menteri. Jadi misalkan di masa depan peta ini terbuka, nggak ada pion ini, entah gerak makan ke sini gitu, ini udah siap ngehantam skakmat itu pasti. Jadi ke sini, dan Alip lagi-lagi mistake atau kurang akurat. Tapi emang serba salah ya si Tom ya, udah posisinya jelek banget, sama kualitas materi juga jelek. Aku tutup dan siap-siap buat ngelakuin skakmat. Nah, Alip ngedefense pakai menggunakan bishop. Mungkin Alip pikirnya aku sini masih bisa bernafas lah, dia masih bisa gimana sih sumpah, rajanya mungkin bisa ke sini gitu. Nah, tapi aku ada langkah kejutan, yaitu makan. Langsung skakmat 12 langkah, engine-nya langsung Setelah itu aku makan skakmat 12 langkah, ini maksimal 12 langkah udah skakmat. Nah, otomatis nggak ada pilihan lain, soalnya kalau benteng ke sini ya ambil ngasal skakmat gitu. Kalaupun misalkan gitu menteri makan skak, udah ngapain, ini nggak bisa dimakan, nggak bisa kepin, udah jelek banget, udah pasti kalah. Nah, langkah terbaik tetap makan. Nah, ini taktik kombinasi tadi, skak cuma bisa ke sini doang,
alif ke sini dan ditutup dengan menggunakan pion G7 dan alif nyerah. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain hitam karena langkah cuma ada 2 langkah dan paksaan semua kalau ke sini. Agak ngelag coy. Nah, ini skakmat. Udah nggak bisa kemana skakmat ya. Misalkan ke sini, tetap aja skak, open skak dari ini. Dan kalau ke sini, set, jadi kalau ditutup mati ya rajanya. Jadi cuma ada 2 langkah yang benar. Kalau ke sini, dimakan. Nah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jaga nggak bisa tetap skakmat. Kalaupun lari ke sini, ada langkah kuat kalau nggak salah ini. Kalau ke sini diserang. Udah jelek banget. Kalau ke sini ada ini. Kalau balik ke sini, apa kira-kira yang paling benar? Oh, tetap. Ternyata udah disupport. Sini, kalau ke sini, ngelag coy. Skakmat. Enggak. Oh, salah malah gini ya, salah. Kira-kira apa yang benar? Oh, skakmatnya di sini toh. Misalkan kalau di sini angka terbaiknya tetap aja sih dimakan ya, serba salah, udah kalah. Jadi kalau di sini angka terbaiknya itu ini, kalau ditutup masih ada ya menteri ke sini buat jaga ini dan ngelakuin akan dijaga ya, tetap dimakan. Misalkan kalau gini tetap dimakan juga. Kalau di sini nggak bisa makan. Set. Nah, udah kalah. Udah kalah, jelas kalah. Set. Skakmat. Udah itu sih ya. Jadi itu aja game dari Alip dari lawan aku. Jadi ini bagus banget buat pembelajaran tentang materi posisional. Jadi ini full posisional, nggak pakai taktik gitu. Soalnya aku bisa sih main taktik gitu, taktikal gitu. Coba agak kurang jelek, nunggu momen gitu kayak aku ngereng gitu ya. Aku itu banyak ya momen-momen gini, posisional gini. Oke, kalau mungkin ada kritik, saran, masukan, atau request modul, pertanyaan, bisa japri ya, via WA atau via GC BPH Core. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.